Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Ambarwati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Taiko skandal, di mana kasus skandal perusahaan Taiko International pada tahun 2002 ini. Skandal ini tuh berfokus pada masalah praktik bisnis yang tidak etis dan masalah terkait. Nah, kasus ini mempertimbangkan bagaimana masalah etika berpotensi menjatuhkan seluruh organisasi. Sekarang, Taiko International ini dikenal sebagai Johnson Controls International, di mana adalah sebuah organisasi sistem keamanan besar yang tumbuh melalui banyak akuisisi. Nah, untuk kasus utama dari perusahaan ini adalah praktik bisnis yang tidak etis dari sejumlah petinggi perusahaan, terutama CEO Dennis Kozlowski, di mana Kozlowski ini terlibat dalam transaksi keuangan yang merugikan yang tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Dia meminta bantuan petugas Taiko lainnya dan karyawan yang berpangkat lebih rendah untuk menutupi transaksi keuangan ilegal tersebut. Tidak lama kemudian, proses pengadilan ini membuktikan bahwa ia mencuri jutaan dolar dari Taiko. Kozlowski dan CEO Mark Schwartz dihukum dan dipenjarakan pada tahun 2005. Setelah skandal tersebut, kinerja bisnis Taiko menurun dan investor kehilangan kepercayaan pada perusahaan. Kasus etika bisnis dari Taiko skandal ini menjelaskan bagaimana sebuah organisasi besar dapat menderita akibat tindakan yang tidak etis dari karyawan dan pihak eksternal. Masalah etika pada skandal Taiko menunjukkan bahwa masalah etika dapat terjadi di berbagai aspek dan komponen organisasi, termasuk pemimpin perusahaan itu sendiri. Nah, untuk masalah utama dari kasus Taiko ini adalah yang pertama, kepemimpinan yang tidak etis, di mana sebagai CEO, si Kozlowski ini melakukan praktik yang tidak etis yang menyebabkan perselisihan hukum dan masalah keuangan terkait Taiko, di mana ia memanfaatkan posisinya sebagai CEO untuk membujuk pejabat Taiko tingkat atas dan karyawan yang berpangkat lebih rendah untuk menutupi aksinya. Kita simpulkan bahwa kepemimpinan merupakan faktor kritis yang memfasilitasi terjadinya skandal perusahaan. Lalu, yang kedua itu ada praktik bisnis yang tidak etis dari bawahan. Nah, ini tuh komplikasi dari kasus Taiko yang melibatkan orang sebelumnya, di mana tuh seorang anggota dewan membungkam atau merahasiakan tentang pembelian rumah mewah untuk Kozlowski dan istrinya. Sebagai imbalannya, si anggota dewan ini menerima keuntungan finansial dari si Kozlowski itu. Selain itu juga Kozlowski meyakinkan karyawan yang berpangkat lebih rendah untuk tetap diam dan tetap merahasiakan aksinya. Nah, nanti si karyawan ini tuh akan mendapatkan imbalan juga dari keuntungan finansial tersebut. Nah, yang ketiga itu ada praktik audit yang merugikan pada bisnis Taiko. Di sini perusahaan audit PricewaterhouseCoopers atau PwC yang bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan Taiko gagal mengidentifikasi transaksi keuangan Kozlowski. Nah, akibatnya praktik bisnis Kozlowski yang tidak etis ini berlanjut, yang mengakibatkan keterlambatan berbagai personil dalam organisasi Taiko. Nah, praktik ini menjadi sulit dihentikan karena tidak adanya pengaruh yang membatasi dari perusahaan audit. Nah, sebenarnya tuh kasus Taiko ini tuh bisa aja dicegah jika si dewan direksi Taiko ini memenuhi peran dan tanggung jawabnya. Nah, harusnya si direktur ini memeriksa dan dengan teliti dan selaah apapun yang dapat digunakan untuk transaksi ilegal. Jadi sebenarnya dalam hal ini tuh ketidakefektifan dewan direksi dalam mengevaluasi program Taiko ini itu dengan tepat merupakan faktor yang berkontribusi pada skandal perusahaan yang melibatkan Kozlowski, Schwartz, dan karyawan lainnya. Segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.